dengan mata kuliah Statistika Terapan dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Video terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang ASI eksklusif dengan anggota kelompok saya sendiri Rizky Wulan Pratiwi dengan NIM 2115371068 dan saya Meika Sari dengan NIM 2115371091. Dengan saya Nadia Wati dengan NIM 2115371054. Dan saya Vicky Rohani dengan NIM 21153711079. Uji independen sampel t-test adalah untuk menguji tes sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan, atau sampel bebas. Uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Adapun syarat uji T independen ini, yang pertama, datanya berdistribusi normal. Yang kedua kelompok data independen atau bebas. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori, atau dengan hanya kelompok. Untuk prinsip pengujian ini merupakan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian ini akan berpengaruh pada standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian varian dengan uji F. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok data satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Untuk asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test, yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan uji paired sampel t-test. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Yang ketiga, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif atau angka asli, berskala interval atau rasio. Yang keempat, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik atau menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya, kriteria pengujian uji independen simple t-test. Nilai SIG kurang dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Nilai SIG lebih dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Kriteria pengujian uji normalitas, yang pertama nilai SIG kurang dari 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Yang kedua, nilai SIG lebih dari 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester 3 di wilayah puskesmas Metro tahun 2024 yang berjumlah sebanyak 50 orang ibu hamil. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan diambil. Besarnya sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Lemaitre. Seperti yang ditampilkan di slide. Jadi, sampel dalam penelitian ini ada 50 orang yang terdiri dari 25 orang untuk kelompok intervensi dan 25 orang untuk kelompok pembanding.
Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kriteria inklusi, yaitu ibu yang sedang hamil trimester 3. Yang kedua bersedia menjadi responden. Yang ketiga ibu dengan fungsi penglihatan dan pendengaran yang baik. Dan yang keempat ibu yang dapat membaca dengan baik. Yang kedua ada kriteria eksklusi. Yang pertama, ibu yang tidak mengikuti sesi pertemuan sampai selesai dikarenakan sengaja ataupun tidak sengaja, yaitu sakit, pingsan, dan lain-lain. Dari output SPSS di atas, kolom yang perlu diperhatikan adalah nilai Levens, tes, dan signifikansinya, serta nilai T dan signifikansinya. Levens test adalah teknik statistik untuk menguji kesamaan varian di antara kedua kelompok. Jika nilai signifikansi Levens test lebih kecil dari 0,5, berarti nilai Levens test signifikan, dengan kata lain varian dari kedua kelompok berbeda. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, berarti varian dari kedua kelompok adalah sama. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok 8. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.